Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aisyah yang dirahmati Allah, alhamdulillah, semoga Allah senantiasa beri kita kesehatan dan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini sampai akhir Ramadan. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan membahas tentang permasalahan bolehkah makan dan minum ketika terdengar azan. Mungkin ada salah satu hal yang viral ya di antara para orang-orang yang mengatakan bahwasanya boleh bagi seseorang untuk makan dan minum ketika azan subuh selama azan itu belum selesai, atau boleh dilanjutkan makan itu sampai terdengar iqomat. Atau mungkin sedang makan dan minum lalu azan subuh berkumandang. Sebenarnya apa sih yang harus dilakukan jika Anda dalam posisi tersebut? Ada suatu hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'a ahadukumun nida wal ina'a ala yadihi fala yadhahu hatta yaqdi hajatahu." Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Daruqutni, yang artinya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian mendengar adzan dan di tangannya ada wadah, maksudnya wadah makanan atau minuman, maka jangan ditaruh kecuali ia sudah sampai menyelesaikan hajatnya atau makanan dan minumnya. Hadis ini kerap dipahami salah sehingga ada yang menyimpulkan masih boleh makan dan minum gitu selama di tangannya masih sedang makan gitu. Atau tadi yang saya jelaskan, masih boleh lanjut makan dan minum ketika belum iqomat. Sebenarnya jika Anda melakukan hal ini, yaitu Anda melanjutkan makan dan minum ketika terdengar azan subuh, maka Anda dikatakan membatalkan puasa bahkan sebelum dimulai. Kenapa demikian? Karena dari surah Al-Baqarah ayat 187 yang kita sangat paham dan sangat hafal, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Itu artinya boleh makan dan minum sampai fajar, yang artinya batasan makan dan minum itu adalah fajar. Artinya sebelum fajar berkumandang harus sudah selesai. Jika fajar datang yang kita tahu ditandai dengan azan subuh dan sedang mengunyah makanan, maka yang ada di mulut haruslah dimuntahkan agar tidak menelan makanan ketika sudah masuk fajar. Ya, oleh karena itu, lalu hadis tadi bagaimana memaknainya? Nah, sebenarnya hadis tadi Imam As-Suyuti menukil kalam Al-Khattabi dalam Mirqatus Su'ud ila Sunan Abi Dawud bahwasanya hadis yang tadi kita baca sama-sama, yaitu masih boleh makan dan minum kalau ada wadah di tangannya, itu harus dipahami ke hadis yang kedua, yaitu yang diriwayatkan dari Ibnu Umar yang berkata bahwasanya di zamannya Rasulullah itu ada dua muadzin, Bilal dan Ibnu Ummi Maktum. Rasulullah kemudian bersabda, "Inna Bilal yu'adzin bilailin fakul washrabu hatta yu'adzin Ibnu Ummi Maktum." Yang artinya dahulu itu ada dua azan. Yang pertama, azannya Bilal itu di waktu malam untuk membangunkan orang sahur dan orang untuk sholat tahajud. Kemudian azannya Ibnu Ummi Maktum yang dilakukan atau dikumandangkan ketika sudah masuk subuh. Oleh karena itu, karena di Indonesia tidak ada dua azan ya, kita tahu imsak itu ditandai dengan suara atau as-salatu wassalamu alaik atau yang lainnya. Tetapi waktu azan itu hanyalah menandakan waktu subuh sudah masuk. Maka jika Anda sedang makan atau minum, kemudian terdengar azan, harus langsung dimuntahkan yang ada di mulut. Jika ada satu butir nasi atau satu tetes air saja tertelan ketika sudah masuk subuh, maka bisa batal waktunya, bahkan batal puasanya bahkan sebelum dimulai. Maka hati-hatilah, dan lebih baik lagi karena menurut sunnah adalah kita sudah berhenti makan dan minum ketika waktu imsak sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah. Beliau ketika makan dan minum ketika sahur ada batasan waktu sekiranya 50 bacaan ayat, beliau sudah berhenti, sehingga ketika sudah dikumandangkan azan subuh maka sudah bersih dan siap memulai berpuasa dalam keadaan sudah
bersih mulutnya dari makanan atau minuman. Nah, ini merupakan kesunahan, meskipun salah satu sunnah juga mengakhirkan sahur, tapi bukan berarti mengakhirkannya sampai masih terdengar azan, masih lanjut makan dan minum. Begitu ya. Jadi, sahabat Aisyah semua, kita hendaknya tahu fikih berpuasa ini dan tahu ketentuan dalam melakukan ibadah puasa, sehingga kita yakin puasa kita sudah sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah dan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekian, usikum wa ya nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.